RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat sore sahabat RCL, saya Yaska Perdana bersama tim yang bertugas. Pada kesempatan hari ini kita akan mengobrol bersama bahasanya ya, bersama anak muda yang punya pergerakan yang sangat luar biasa dan keren banget sahabat RCL. Kenapa? Karena kalau kita bahas nih sahabat RCL, hari ini Kabupaten Sukabumi khususnya dan Indonesia pada umumnya itu sedang menggalakkan, terutama pemerintah itu akan menggalakkan yang namanya mulai kembali ke lingkungan, mulai kembali kepada bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan. Karena itu pun juga menjadi salah satu pembahasan saat kemarin pemilihan presiden, dan juga presiden terpilih kita juga sudah berjanji akan kembali menata tentang lingkungan di Indonesia. Dan sudah bersama Aska juga kali ini adalah salah satu komunitas atau mungkin bahasanya ya, pergerakan movement orang-orang anak muda yang keren banget yang peduli terhadap lingkungan khususnya yang ada di Kabupaten Sukabumi bersama Kang Rikur. Selamat sore Kang. Sore Kang. Wih, Rikur namanya keren ya, ini singkatan tapi pengen disebutnya Rikur aja biar akrab cina ya. Waduh, Kang Rikur, saya barusan sudah kita ngobrol di off air, saya tertarik sekali terutama ketika kita ngebahas isu-isu lingkungan yang ada gitu Kang Rikur. Kang Rikur bilang bahwa Kang Rikur ini berasal dari sebuah lembaga, sebuah anak-anak muda atau masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kita bicaranya kabupaten ya gitu kan. Kabupaten Sukabumi yang mencintai lingkungan kemudian membentuk sebuah organisasi. Betul atau tidak? Ya, kebetulan saya memang warga kabupaten asli nih. Widih. Saya dari Kadodampit. Dari Kadodampit, siap. Gimana Kang Rikur, maksudnya kan tergabung di sebuah pergerakan tadi. Boleh dijelasin atau diceritain nggak Kang, sebenarnya pergerakannya itu pergerakan apa, dan memang yang difokuskan itu sebenarnya lebih ke tentang apa gitu Kang? Mungkin sama Kang Rikur biar lebih jelas dan lebih detail ya gitu kan. Saya izin juga memperkenalkan ya, saya Rikur dari XR, yang dimana XR ini secara bentukan ini adalah social movement atau memang gerakan yang bergerak secara global dan khusus itu berbicara terkait krisis iklim dan ekologi. Cuman hari ini kalau kita berbicara terkait krisis iklim dan ekologi, rasanya itu terlalu diglobalkan gitu. Betul. Sedangkan kita di Sukabumi, saat kita berbicara terkait krisis iklim, apa sih krisis iklim? Orang-orang akan berbicara terkait perubahan iklim. Sedangkan dalam kondisi hari ini, apalagi dalam masa-masa transisi ya, mungkin akan sekarang merasakan lah ya, yang sekarang harusnya musim apa, tapi apa. Betul. Nah, berarti itu ada hal atau something yang memang dirasa ini tidak beres gitu. Emisi karbon yang seharusnya bisa kita raih, emisi karbon yang harus kita perhatikan, nyatanya tidak. Mungkin apalagi dari sini seperti Pelabuhan Ratu, tempat kita berada hari ini, PLTU menjadi salah satu penyebab emisi karbon terbesar. Nah, itu pun menjadi salah satu penyebab daripada perubahan atau krisis iklim itu sendiri. Oke, berarti dengan kekhawatiran tadi, beberapa pemuda asal Kabupaten Sukabumi ini akhirnya membuat sebuah pergerakan yang bernama XR. XR itu singkatan dari Extinction Rebellion. Itu pokoknya ya, saya nggak bisa nyebutin, kalau susah nyebutin ya. Mungkin kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, pemberontak kepunahan mungkin ya. Berarti menolak kepunahan ya gitu kan, untuk hidup gitu berarti ya. Karena secara teoritis gitu kan, hal ini kalau angka daripada emisi karbon mencapai 2,5, ya bencana besar akan datang. Wow. Ya mungkin kalau sudah banyak beredar berita di mana-mana, apalagi di India, Thailand, sampai ada orang meninggal, sampai jalan melepuh. Betul. Itu adalah salah satu penyebab daripada hal itu. Sedangkan itu masih di angka 1,5 hari ini, per hari ini di Indonesia. Indonesia menjadi titik kuning. Kuning. Berarti sudah dalam kategori siap-siap nih, gitu berarti. Ya. Maka dari itu, hal ini bisa kita cegah, hal ini bisa kita raih minimal 30% daripada masyarakat Indonesia khususnya global itu sadar akan kondisi. Ya, setelah mereka sadar, apa sih yang akan mereka lakukan? Ya, sedikit atau yang bisa kita lakukan mungkin seperti campaign. Betul. Karena dirasa campaign itu bisa menyebarkan informasi. Betul. Aku rasa kalaupun nanti kita aksi jalanan, urak-urakan di jalanan, dirasa itu akan menjadi hal biasa. Iya. Sedangkan hari ini bagaimana kita bisa memodifikasi gerakan agar pesan yang ingin kita sampaikan pun tersampai. Terlebih pada masyarakat terkhusus dan
pemerintah. Oke, siap. Nah, Bro, bicara dulu tentang XR gitu kan. XR ini kan memang juga punya niatan tadi salah satunya adalah gimana caranya kita bersama-sama untuk mengurangi emisi karbon salah satunya, kemudian juga menjaga lingkungan. Tapi kan XR ini apakah hanya di Kabupaten Sukabumi saja atau memang juga sudah tersebar di beberapa wilayah di kota kabupaten lain di Indonesia? Karena kalau gini, Bro, kalau hanya ada di Kabupaten Sukabumi aja kan ini ya percuma gitu loh Ya. maksudnya, karena ya pergerakan ini oke lah, pergerakan Kabupaten Sukabumi, tapi kan kita nggak mungkin hanya menghijaukan Indonesia dari Kabupaten Sukabumi. Apakah Ya. di wilayah lain itu juga ada pergerakan yang mungkin namanya sama atau serupa dengan ini, Bro? Ya, kalau dari segi gerakan mungkin berbicara terkait krisis iklim ini banyak. Betul. Ada bla 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 yang Iya, riskan betul. saya sebutkan, tapi kalau dari segi XR sampai dengan hari ini ada 64 kota kabupaten yang terdata Wow. di seluruh Indonesia. Keren. Berarti ada di 64 kota kabupaten ini memang juga membahas dan juga melakukan campaign di isu yang sama tentang Isu yang lingkungan sama. tadi. Oke, Bro, saya tertarik dengan pembahasan barusan nih Kang Rikur gitu kan, ngebahas tentang isu ya mungkin kalau bahasa yang lebih lumrah dan lebih dikenalnya adalah pemanasan global gitu kan. Sebenarnya dari XR sendiri apa yang sudah dilakukan sejauh ini selain juga campaign tadi, tapi juga hal apa yang memang dilakukan XR dan apa yang perlu dilakukan masyarakat itu sendiri untuk melakukan gerakan-gerakan yang bisa juga mengurangi pemanasan global dan juga isu tentang yang barusan Kang Rikur bilang itu gitu. Ya. Apa sih maksudnya yang perlu dilakuin? Yang XR sudah lakuin seperti apa dan yang masyarakat perlu lakuin itu kayak gimana maksudnya? Kalau berbicara gerakan, kita tidak selalu serta-merta selalu mengadakan campaign, agitasi dan lain-lain. Terakhir kita melakukan baru selesai 3 hari yang lalu itu di Yogyakarta, namanya Festival Kiamat Ekologi. Wow, teman-teman ke Yogyakarta. Kita ke Yogyakarta. Oke. Festival Kiamat Ekologi itu selama 1 minggu dan itu diikuti oleh banyak elemen, ada anak-anak, orang tua. Dan aku merasa senang gitu kan, ternyata gerakan-gerakan seperti ini diterima. Betul. Cuman ya lagi-lagi ini butuh perhatian khusus. Terlebih hal ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita perlu berupaya bersama-sama. Ya lagi dan lagi bantu kita dengan kebijakan yang lebih Iya. relate, Betul. bantu kita dengan kebijakan yang lebih adil. Betul. Tidak ada yang mungkin kita dapatkan hal lebih. Tolong bantu kita dengan kebijakan yang lebih adil terhadap lingkungan. Ih, keren. Nah, kalau bicara tentang masyarakat saya bilang barusan, apa sih sebenarnya yang perlu masyarakat lakuin sebenarnya, Kang Rikur gitu maksudnya? Apakah masyarakat memang perlu misalnya menanam pohon satu rumah satu pohon, atau misalkan perlu membuang sampah dengan cara diurai kemudian juga didaur ulang? Sebenarnya apa sih yang perlu masyarakat lakuin tuh? Saya tuh maksudnya penasaran tuh. Sekarang isu pemanasan global itu menjadi isu yang memang juga bukan, ya bahasanya kan pemanasan global. Sudah bukan lagi menjadi isu lokal di kabupaten, sudah bukan lagi isu di Indonesia, di nasional, tapi udah jadi isu global. Ya. Sebenarnya pemanasan global itu salah satu hal yang perlu dilakukan yang paling mudah oleh masyarakat apa sebenarnya gitu? Hal paling mendasar daripada apa yang kita lakukan, pertama sadar. Sadar akan fungsi kita sebagai pemimpin. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu kan dijelaskan kita itu hadir dan muncul menjadi sebagai pemimpin. Betul. Nah, berbicara sebagai pemimpin bukan berbicara kita akan melakukan apa untuk bumi ini, tapi bagaimana kita akan mengelola gitu. Betul. Bukan pemimpin di sini bukan berbicara bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan, tapi bagaimana kita bisa mengelola lingkungan. Ya hal terkecilnya dari diri sendiri mungkin. Ya kalau teman saya yang di depan itu sering bilang, lebati ngomongkeun lingkungan hidup, risa kirana ngaroko masih kene ucen sekar di tembok mah. Ih, keren. Ya mungkin itu hal paling mendasar lah ya. Dan mungkin hal paling mendasar dari hal itu adalah sadar. Ya dengan kita sadar mungkin kita akan lebih berpikir. Betul, keren. Nah, Bro, kalau bicara tentang emisi karbon, ini kan berarti bicara tentang pencemaran udara, berarti kan. Sebetulnya siapa sih yang memang paling bertanggung jawab dalam hal ini tentang pencemaran udara tadi? Maksudnya yang bertanggung jawab dalam hal ini yang paling memberikan dampak besar terhadap kerusakan udara yang ada di dunia saat ini sebetulnya, Bro. Betul, kalau kita berbicara terkait siapa yang disalahkan lagi dan lagi dimanapun, siapa pemimpin di tempat tersebut gitu. Karena ya dia akan bertanggung jawab terhadap anggotanya kalau berbicara di segi organisasi mungkin.
dia akan bertanggung jawab akan program yang akan dilakukan. Dia akan bertanggung jawab akan apa yang akan dilakukannya. Oke, siap. Pemimpin dia berbicara di Indonesia khususnya di Sukabumi, mungkin dia lagi aparatur pemerintah ataupun pemimpin stakeholder dari Pemda. Ini yang akan bertanggung jawab itu, terlepas daripada lagi kalau kita berbicara saling salahkan mungkin salah juga. Betul. Karena saling salahkan bukan satu solusi. Betul. Lagi dan lagi solusi daripada hal ini adalah regulasi. Oke, siap. Nah, bro, yang saya pengen tanya, salah satu ini yang saya paham ya. Tolong diluruskan kalau saya salah, karena saya juga memang kurang paham. Tapi kalau memang betul, tolong dibantu untuk lebih dibenahi lagi juga. Salah satu yang paling berdampak terhadap emisi karbon adalah limbah dari pabrik. Ya. Salah satu yang saya paham ya, mungkin boleh diluruskan. Apa yang mesti dilakukan oleh si pabrik tersebut atau oleh si lembaga tersebut supaya si limbahnya itu tidak menjadi pencemaran terhadap lingkungan? Harus kayak gimana sih sebenarnya gitu loh? Sebetulnya ya kita akan berbicara terkait AMDAL mungkin dalam hal ini. Betul. Dan siapa yang akan mengurus AMDAL? Ya mungkin pemerintah setempat juga gitu. Bagaimana izin daripada perusahaan tersebut seperti apa? Oke. Izin operasi, ya berbicara izin operasi ada sertifikasi layak fungsi, sertifikasi apa? Betul. Jadi kalau pemerintah tidak melakukan pemantauan lebih terhadap perusahaan, ya sah saja gitu. Betul. Keren. Karena sebenarnya kan memang ketika kita bicara tentang lingkungan ini menjadi multisektor. Semua pihak juga memang memiliki kewajiban dan kepentingan terhadap hal ini gitu loh. Tidak hanya dari sisi para penggiat alam saja, tidak hanya dari sisi masyarakat saja, tapi juga semua pihak harus juga memang berempuk dan bergabung untuk juga membahas tentang isu lingkungan ini. Nah, balik lagi ke XR nih, Kang Rikur gitu kan. Selain juga pergerakan yang dilakukan seperti campaign, kemudian juga mengikuti kegiatan tadi yang ke Yogyakarta tadi. Kan sebetulnya kita bicara lingkungan ini dasarnya sebetulnya kalau kita sudah dewasa kita baru mengenal apa itu lingkungan, mencintai lingkungan kan agak susah ya gitu kan. Tapi kita harus mengenal dan juga mencintai lingkungan itu udah sejak kecil. Ada nggak sih upaya-upaya kayak datang ke sekolah SD atau misalkan melakukan kegiatan campaign di sekolah kayak ini cara nanam pohon seperti ini atau cara buang sampah atau cara ngelola sampah seperti ini, ada nggak sih kegiatannya? SD itu menjadi target bulan depan ya SD. Karena sebelumnya itu kita di SMP dan SMA. Nah hari ini SD menjadi sasaran kita karena ini adalah menjadi hal paling riskan daripada usia gitu. Betul. SD ini menjadi usia yang rentan akan pengetahuan. Maka dari itu mungkin bulan depan kita sudah mulai ke SD entah itu di kota atau kabupaten ya. Tidak jauh dan tidak lain mungkin akan lebih ke arah sosialisasi. Karena tidak mungkin kan kalau kita berbicara terkait training ataupun workshop di sana. Iya, betul. Karena juga memang selain juga memang mungkin selain juga memang akan ribet juga kapasitas adik-adik SD juga belum cukup gitu ya. Betul. Tapi minimal teman-teman SD tahu dulu lah ya. Teredukasikan lah tentang lingkungan itu seperti apa. Nah, tapi bicara lagi ke XR nih sebelum kita bahas lagi tentang lingkungan yang memang juga yang juga sebetulnya kalau bicara lingkungan sangat kompleks dan akan sangat panjang durasinya gitu kan. Tapi kita bahas dulu tentang XR-nya dulu aja. Di pergerakan ini apakah juga sekarang menjadi sebuah lembaga yang resmi? Kemudian apakah memang ada juga program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang? Kayak gimana sih sebenarnya? Kalau dari segi resmi atau tidaknya kita mungkin tidak. Karena kalau resmi mungkin kita akan lebih disebut NGO. Betul. Ya karena kita ini adalah social movement, ya kita tidak resmi. Tapi ada program jangka pendek, menengah panjang ada. Kalau dari segi program jangka panjang dan jangka pendek mungkin disebut ada iya karena secara jangka panjang mungkin bagaimana kita bisa melakukan suatu gerakan entah itu dari segi campaign maupun sosial yang bisa membawa kita pada arah yang pengen kita capai mungkin itu ada karena program ini memang setiap tahun kita ada rapat evaluasi dan reposisi. Jadi kita akan berbicara terkait mungkin kasarnya program kerja, tapi lebih ke arah kita memantapkan gerakan kita tuh seperti apa. Oke. Siap. Jadi memang sebetulnya ya karena ini adalah social movement gitu kan. Jadi ya
ya untuk siapapun yang mau tergabung dan terlibat juga bisa berarti ya. Tidak ada batasan berarti kan? Tidak ada. Wow, keren. Yang terdekat nih Kang Rikur. Setelah juga kemarin ya, baru kemarin di pantai yang menyelesaikan campaign yang di pantai. Ya. Terdekat mau ngapain? Kemarin kita campaign, hari ini kita baru bikin mini dokumenter. Dan akhir bulan kita akan mengadakan Ocean Rebel Camp. Kita akan lebih ke arah training dan workshop khususnya para masyarakat terdampak di daerah pesisir. Oke. Oh berarti untuk bulan-bulan ini lebih fokus untuk di wilayah Pelabuhan Ratu berarti. Pelabuhan Ratu. Wow. Nih sedikit Kang Rikur. Ini pembahasan kita akan panjang tapi sedikit aja kita bahas mengenai sampah yang menjadi masalah kita bersama. Iya. Dimanapun itu, nggak cuma di Kabupaten Sukabumi, nggak cuma di Kota Sukabumi, nggak cuma di Bandung, di Jakarta, semua selalu ngebahas tentang sampah karena menjadi bumerang bagi kita sendiri gitu kan ya, akhirnya gitu kan ya. Kita tidak bisa menutup mata dan menutup diri gitu kan. Akhirnya masyarakat yang buang sampah sembarangan, dampaknya buat dia sendiri, dia akhirnya keluar kemana-mana. Kang Rikur, sebenarnya apa sih yang perlu masyarakat lakukan terhadap sampah yang mereka distribusikan sendiri atau yang mereka ciptakan sendiri? Karena kan setiap rumah tangga itu selalu punya sampahnya sendiri, sampah rumah tangga yang memang juga tidak pun juga lumayan banyak dan berdampak terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya gitu kan. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin sama mereka gitu Kang Rikur? Itu penasaran loh, karena maksudnya kan selama ini memang dari dulu ya selalu ada campaign entah di TV, entah di radio, entah di sosial media, selalu ada campaign untuk daur ulang sampah. Daur ulang sampah itu campaign yang sudah sangat mainstream kita lihat dan kita dengar gitu kan ya. Tapi sebenarnya apakah hal tersebut memang juga cukup berdampak? Kemudian sebenarnya apa yang lebih baik dilakukan oleh masyarakat tentang sampah itu sendiri, Kang Rikur? Sebetulnya kalau kita berbicara secara universal daripada masyarakat terkait daur ulang sampah yang tadi sudah dibilang Sematang, rasanya itu bukan kapasitas daripada masyarakat. Karena berbicara daur ulang itu akan berbicara terkait teknologi dan kemampuan. Betul. Yeah. Nah, hari ini kalau berbicara apa yang perlu dilakukan, sebetulnya yang perlu dilakukan oleh masyarakat itu pertama mereka nurut terhadap aturan dilontarkan daripada pemerintah. Cuman masyarakat pun perlu melek gitu. Dalam artian kebijakan yang dilontarkan daripada pemerintah itu sesuai atau tidak. Ya hari ini sampah setiap minggu itu diambil. Betul. Setiap minggu diambil, setiap RT RW itu dikumpulkan satu tempat. Ya jelas di situ pun ada kekeliruan, ada hal yang salah di sana. Karena sampah disatukan, mungkin akan lebih enak di mana pemerintah itu secara sosialisasi, secara pendekatan dengan masyarakat itu lebih ke arah hari ini lu buang sampah organik ya, besoknya organik. Itu akan lebih memudahkan daripada pengelolaan sampah. Jadi jangan berbicara terkait penanganan mulu, karena ya kita pun tahu top minggu itu ditangani, tapi berbicara pengelolaan mana gitu. Iya, betul. Memang sampah tuh hari ini ditangani, memang betul ditangani gitu kan, tapi setelah ditangani kan nanti akan berdampak terhadap hal-hal lain gitu kan, seperti penumpukan sampah di TPA. Coba kalau pengelolaannya lebih diperbaiki, mungkin akan lebih dikelola dengan baik. Bicara kan tadi barusan sempat kita ngobrol di off air. Hari ini di Kabupaten Sukabumi itu berapa persen sampah yang sudah dikelola di TPA? Kalau secara data tahun 2003 itu 18%. 18%. Itu pun aku tidak yakin sebetulnya. Tapi dari data 18%, meskipun di lapangan tidak tahu tapi ya. Aku tidak yakin entah itu bisa kurang atau lebih. Betul. Ya lagi-lagi dan media akan bermain di sana. Tetap perlu adanya pengelolaan yang lebih karena berbicara sampah ini terlalu banyak. Betul. Siapa yang mau mendata secara tiap hari berapa dihitung secara betul, rasanya tidak ada yang mau mungkin. Jadi entah itu berspekulatif atau apapun itu yang dirasa persetan dengan hal itu. Coba lebih bijak lagi, tolong pengelolaannya bukan cuma ditangani, mungkin itu akan lebih solutif daripada kita berbicara by data. Wow, betul. Karena memang juga kalau Bro Rikur bilang barusan ada 18 dari data itu ada 18% sampah yang sudah dikelola di hari ini, tapi bayangkan dari 100% baru 18%. Kalau dari 1000 ton berarti hanya 1,8 tonan yang baru dikelola dengan baik. Sisanya berarti menumpuk di TPA.
itu cukup berbahaya dan juga cukup mengerikan gitu ya, terutama bagi dampak lingkungan yang ada di sekitaran TPA berarti ya. Itu dampak yang paling besarnya di situ kan berarti kan? Ya, Yang paling berdampak itu terhadap lingkungan di sekitaran TPA. Karena kan TPA Kabupaten Sukabumi itu berada di Kecamatan Cikembar. Tapi sayangnya di depannya itu adalah tempat pemukiman. Betul kan? padahal Sukabumi dengan letak geografisnya mungkin ya, dengan banyak ruang-ruang yang masih kosong, kenapa tidak dialihkan saja? Entah itu ya mungkin walaupun pengalihan ini bukan salah satu Solusi, betul. tapi setidaknya itu tidak akan terlalu mengganggu daripada masyarakat. Ya. Dan jangan sampai sebetulnya berbicara penumpukan sampah itu maksimal tuh 4 meter. Hari ini Hari ini sekian kita rasanya minimal tuh 6 meter tuh udah paling dikit. 6 meter paling tuh. paling dikit paling. Wah, Padahal kalau sampah itu terus diguyur dengan hujan selama ngeri itu. lama, ya itu akan terjadi ledakan yang lebih besar. Betul, Seperti betul, kasus betul. di Bandung Iya. yang menenggelamkan beberapa desa itu. Waduh, cukup mengerikan ya. Aduh, tapi Bro Rikur, kalau kita ngebahas tentang lingkungan ini akan menjadi sangat panjang dan juga menjadi sangat nggak beres-beres obrolan kita, karena ini menjadi isu yang sangat kompleks sekali dari segala aspek, mulai dari udara, air, tanah, itu bakal banyak banget dan bakal panjang banget. Tapi Bro Rikur, apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan oleh, mungkin mewakili dari XR Sukabumi, apa yang ingin disampaikan buat masyarakat dan juga buat siapapun yang sedang nonton saat ini? Kalau berbicara apa yang ingin saya sampaikan, tolong lihat di sekitar, ternyata apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita injak hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, itu rasanya tidak baik-baik saja gitu kan. Berbicara kondisi, jangan terlalu fokus pada hal-hal politis, jangan terlalu fokus pada hal-hal ekonomis. Cobalah tengok ke arah-arah lain, cobalah lebih bijak dengan apa yang kalian pijak. Mungkin itu akan lebih adil rasanya. Jadi tolonglah lebih bijak lagi. Ide luar biasa banget. Nih, tapi Kak Rikur, terakhir, gimana caranya warga Kabupaten Sukabumi yang juga sadar terhadap lingkungan ini, yang juga melek terhadap lingkungan ini, dan kalau misalkan mereka ingin tergabung dalam movement XR ini, gimana caranya? Atau mungkin ada sosial media yang bisa dipantau dan diikuti oleh masyarakat? Kalau secara gabung, ya bisa DM IG XR Sukabumi. XR Sukabumi. XR Sukabumi. Siap. Karena jelas kita tidak ada hierarki apapun. Kita cuma punya prinsip, siapapun yang merasa resah akan kondisi hari ini, lo bagian dari kita. Wih, keren. Dan sebenarnya ini keren banget karena memang juga FYI-nya di XR ini nggak ada ketua, nggak ada bendahara, nggak ada sekretaris, karena semuanya sama-sama bareng-bareng untuk peduli terhadap lingkungan berarti. Ih, gokil, keren banget Kang Rikur. Makasih banget udah ngobrol sama kita, luar biasa banget. Meskipun sebenarnya saya penasaran karena tidak tersampaikan semua, tapi mau gimana lagi? Karena kalau kita ngebahas lingkungan ini akan sangat panjang, tapi mungkin ke depan kita bisa bahas per item atau per satu permasalahan yang bisa kita bahas di per satu episodenya mungkin ya. Tapi yang jelas makasih banyak sahabat RCL juga sudah mendengarkan. Kang Rikur, makasih sekali lagi. Sukses terus dengan XR, sukses terus dengan pergerakannya. Semoga juga menjadi penyadar bagi siapapun itu dan bagi siapapun yang peduli untuk bisa sama-sama menjaga lingkungan yang kita tinggali hari ini. Karena juga biar gimana pun lingkungan itu berdampak bagi diri kita sendiri. Karena kita menginjak tanah ini, kita menghirup udara di sini, kita meminum air yang juga ada di sini berarti ya. Kak Rikur, makasih banyak. Sahabat RCL juga terima kasih banyak. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.